Rata-rata persalinan per hari. Rata-rata persalinan per hari adalah jumlah rata-rata persalinan dalam satu hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang infant mortality rate atau angka kematian bayi. Merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB, di mana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Rumus menghitung IMR. IMR sama dengan DB dibagi PB dikali 1000. DB merupakan jumlah kematian bayi sebelum umur 1 tahun, dan PB adalah jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama. Untuk kriteria penggolongan tingkat kematian bayi, lebih dari 125 sangat tinggi, 75 sampai 125 tinggi, 35 sampai 75 sedang, dan kurang dari 35 merupakan tingkat kematian bayi rendah. Fungsi menghitung IMR. IMR merupakan cara pengukuran yang dipergunakan khusus untuk menentukan tingkat kematian bayi. IMR biasanya dijadikan indikator dalam pengukuran kesejahteraan penduduk. Contoh soal. Hasil sensus penduduk di Indonesia tahun 1999 dilaporkan jumlah kematian bayi dalam 1 tahun terdapat kematian sejumlah 6.750 bayi dengan jumlah kelahiran hidup 1.150 orang. Berapa IMR tahun 1999? Perhitungan. IMR angka kematian 6.750 dibagi 1.150 merupakan jumlah kelahiran hidup. Dikali 1000 sama dengan 5,9 per 1000. Jadi, infant mortality rate negara Indonesia tahun 1999 adalah 6 orang per 1000 penduduk, termasuk angka kematian yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Julia Putri dengan NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan perinatal mortality rate atau angka kematian perinatal. Angka kematian perinatal merupakan indikator dalam menilai tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakatnya. Kematian perinatal adalah kematian janin pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih dan kematian bayi pada 7 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menghitung perinatal mortality rate yaitu sama dengan P plus M per R kali K, yaitu keterangannya P jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih ditambah jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun dibagi jumlah bayi lahir hidup pada tahun yang sama, lalu kemudian dikalikan konstanta yang umumnya 1000. Selanjutnya, contoh soal. Hasil sensus penduduk Jepang tahun 1990 dilaporkan jumlah kematian janin umur 28 minggu sampai dengan 7 hari postpartum atau masa nifas sebanyak 7.001 orang jika jumlah kelahiran hidup 1.227.900 orang. Berapa PMR tahun 1990? Itu rumusnya 7.001 dibagi 1.227.900
900 dikalikan 1000 sama dengan 5,7/1000 kelahiran hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sektio Caesarea rate atau angka operasi sesar. Sektio Caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus, menurut Oxford and William 2010. Menurut Ambrus Sofyan 2012, Sektio Caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut. Amin dan Hardy 2013. Rumus yang digunakan untuk menghitung Sektio Caesarea rate yaitu jumlah persalinan dengan Sektio Caesarea per jumlah seluruh persalinan. Contoh soal, dalam bulan April, sebuah rumah sakit X jumlah persalinan dengan Sektio Caesarea 89 orang. Jumlah seluruh persalinan di rumah sakit adalah 215. Maka rasio persalinan Sektio Caesarea dengan seluruh persalinan adalah, rumusnya, Sektio Caesarea sama dengan 89, yaitu jumlah persalinan dengan Sektio Caesarea dibagi jumlah seluruh persalinan, yaitu 215, hasilnya sama dengan 0,41. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang maternal death rate dan rasio persalinan tenaga bidan. Indikator terpenting bagi kesehatan ibu hamil adalah angka kematian ibu atau AKI. Sedangkan indikator utama bagi hasil konsepsi pada kehamilan adalah angka kematian perinatal. Kematian ibu hamil atau kematian maternal adalah kematian yang terjadi pada ibu karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sedangkan angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu hamil di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dalam 100.000 kelahiran hidup. Kematian perinatal adalah peristiwa lahir mati serta kematian bayi selama minggu pertama kehidupan. Sedangkan angka kematian perinatal adalah jumlah lahir mati dan bayi yang mati dalam minggu pertama dalam 1000 kelahiran hidup. Di Indonesia tahun 1994, AKI adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup, dengan variasi terendah di Yogyakarta 130 per 1000 kelahiran hidup, sampai dengan yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat 1340 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian perinatal adalah periode yang sama di Indonesia adalah 40 per 1000 kelahiran hidup. Dengan menggunakan paradigma epidemiologi klasik yang menganggap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebagai hasil akhir interaksi antara penjamu, agen, dan lingkungan, maka dalam pelayanan kebidanan, penjamu adalah ibu hamil. Agen adalah hasil konsepsi, yaitu janin atau fetus yang ada dalam kandungan ibu hamil. Lingkungan adalah lingkungan sosial, budaya, serta pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil. Apabila dalam penyakit atau masalah kesehatan pada umumnya agen merupakan faktor yang harus diupayakan atau dieliminasi. Pada pelayanan kebidanan, hasil konsepsi adalah sesuatu yang harus dilindungi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kesehatan tersendiri. Ini faktor-faktor risiko bagi kematian ibu hamil dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, faktor reproduksi. Yang kedua, faktor komplikasi. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Yang 4, faktor sosial budaya.